Selamat pagi jemaat yang kasih dalam Tuhan. Semoga kabarnya baik-baik semua dalam Tuhan, amin. Ya. Oke. Baik, puji syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada kita untuk bisa hadir di tempat ini. Dan juga segala kesempatan, walaupun hujan, tapi kita semua bisa hadir. Dan juga bagi yang belum bisa hadir, kita berdoa supaya bisa cepat kondisi, baik kondisi umum maupun mungkin ada yang sedang sakit, biar bisa cepat sehat dan bisa berkumpul kembali lagi. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan melanjutkan pembelajaran akan firman Tuhan. Kita masih di dalam Injil Matius, jadi kita buka Matius pasal yang ke-9. Matius pasal 9. Dan kita akan lihat hari ini ayat 27 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal 9, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-34. Oke, kalau sudah mendapat, silakan diperhatikan dengan baik-baik. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Matius 9 ayat 27 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Bapanya di surga, Bapa, kami datang dan kami meminta Tuhan, sebagaimana Engkau menyuruh kami untuk meminta. Dan Engkau berkata bahwa Engkau siap untuk memberikan karunia Roh Kudus pada semua yang memintanya. Dan Tuhan, kami saat ini meminta agar Roh Kuduslah yang menerangi hati dan pikiran kami, menguasai konsentrasi kami, dan bekerja dalam diri kami supaya kebenaran-Mu bukan hanya kami mengerti nantinya, namun tertanam sehingga akan berbuah dan kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin bahwa Engkau mendengarkan kami, dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, kita sudah sampai di Matius pasal 9, ini akhir dari pasal 9, hampir selesai, tinggal beberapa ayat lagi selesai. Dan kita sudah mempelajari Injil Matius sekian lama. Kita tahu bahwa Matius sebagai seorang penginjil, sebagai seorang rasul, dia sedang memproklamirkan Yesus Kristus. Dia ingin membagikan, menyatakan Yesus Kristus kepada seluruh dunia. Dan kalau kita kilas balik dari pasal 1, pasal 2 dan seterusnya, kita sudah melihat bagaimana di pasal 1, Rasul Matius menyatakan Yesus. Dia mulai dengan silsilah. Inilah silsilah dari Yesus Kristus, anak Abraham, kemudian anak Daud. Sangat penting sekali. Yesus adalah dinyatakan sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Pertama-tama bagi orang Yahudi, tapi kemudian juga bagi seluruh dunia. Kita melihat tentang kelahirannya yang rajani di pasal 2. Sehingga walaupun dunia tidak mengetahuinya, namun Tuhan sengaja menggerakkan orang-orang Majus, raja-raja dari timur, datang menyembah dia.
Kita lihat di pasal 4 bagaimana dia dicobai, dibuktikan bahwa dia adalah seorang manusia sempurna dengan pencobaan yang paling hebat sekalipun. Dia tidak gagal, tidak jatuh. Kemudian di pasal 5 sampai pasal 7 yang kita sebut sebagai khotbah di bukit, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus membeberkan program dia. Semua presiden, semua raja, mereka punya programnya masing-masing. Dan Tuhan Yesus menyatakan kalau aku menjadi raja dalam kerajaanku, ini adalah aturan-aturannya. Ini adalah aturan-aturan bahwa yang berbahagia bukan orang yang kaya raya, yang kuat, namun yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut, orang yang cinta kebenaran dan lain sebagainya. Dan mulai dari pasal 8 sampai dengan pasal 9 di sini, maka Matius menyatakan tentang kuasa Yesus Kristus. Jadi ini adalah salah satu bagian dari pembuktian siapa Yesus. Dan sesudah menyatakan tentang kelahirannya, tentang kemenangannya atas pencobaan, tentang program-programnya, maka Matius membeberkan satu demi satu bukti melalui kuasa, melalui mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus tentang siapa dia sebenarnya. Dan dari pasal 8 sampai pasal 9 ada banyak mukjizat yang sudah diberikan. Ada menenangkan badai, ada menyembuhkan orang kusta macam-macam. Dan sampailah kita kepada yang tadi kita baca ini, yaitu Yesus ada 2 mukjizat yang dilakukan. Pertama, Yesus menyembuhkan 2 orang buta, dan kemudian dia menyembuhkan seorang yang bisu. Jadi ada tunanetra dan tunarungu yang Tuhan Yesus sembuhkan di sini adalah mukjizat nomor 9 dan mukjizat nomor 10 yang dicatat oleh Matius, dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat luar biasa tentunya. Semua mukjizat ini dicatat untuk membuktikan siapa dia. Dan mukjizat dikatakan di dalam Alkitab membuktikan siapa Yesus. Itu adalah tujuan utama dari mukjizat. Membuktikan siapa Yesus. Kadang-kadang Tuhan memberikan mukjizat juga kepada pribadi tertentu untuk membuktikan bahwa dia seorang nabi di masa perjanjian lama. Atau membuktikan dia seorang rasul di masa perjanjian baru. Namun utamanya, mukjizat adalah untuk membuktikan keilahian dan kemesiasan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari 2 mukjizat yang baru saja kita baca ini, saya ingin mengajak kita belajar tentang sesuatu. Kalau 2 minggu lalu saya barusan berkhotbah dari perikop sebelumnya, yaitu ayat 18 sampai ayat 26, yaitu tentang Yairus, kepala rumah ibadat, bersama dengan seorang perempuan yang sudah 12 tahun perdarahan, lalu Tuhan Yesus sembuhkan. Dan di situ kita melihat tentang iman mereka, iman Yairus, iman si perempuan ini. Maka untuk hari ini 2 perikop dan 2 mukjizat, 2 pihak yang disembuhkan di sini oleh Tuhan. Kita ingin melihat, saya ingin mengajak kita melihat kebalikannya, yaitu kegagalan untuk beriman. Kegagalan untuk beriman. Dan kalau kita sudah melihat tentang iman dan betapa pentingnya iman, namun kita akan melihat di sini betapa berbahayanya ketika seseorang gagal untuk beriman atau gagal untuk melakukan imannya. Dan kita akan lihat itu. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, saya ajak kita lihat agak sedikit terbalik, kita lihat mukjizat kedua dulu dari ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-34, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang bisu, seorang tunarungu. Dan ini adalah kegagalan beriman total, saya katakan. Kegagalan beriman yang total. Dan apa yang ingin kita pelajari di sini, pertama-tama kita melihat bahwa ada seorang yang bisu, dan bisunya ini karena dia kerasukan setan katanya. Dia kerasukan setan. Kita melihat bahwa ya setan bisa menimbulkan banyak masalah. Dan setan itu memang benar ada. Jadi kita harus sebagai orang Kristen harus jangan jatuh kepada ekstrim satu ekstrim yang lain. Ada orang yang tidak percaya ada setan sama sekali. Tidak percaya ada setan, kita sebagai orang Kristen tahu ada setan. Tapi kemudian ada orang yang ketakutan sama setan. Ketakutan sama setan. Sebenarnya kalau kita sebagai orang yang di dalam Tuhan, kita tidak perlu ketakutan kepada setan. Dan Tuhan Yesus di sini menyembuhkan orang yang bisu karena kuasa kegelapan di sini membuktikan bahwa dia memiliki kuasa atas setan-setan. Apa itu setan, saudara yang kasih Tuhan? Apa itu setan? Kadang-kadang ada orang punya campur aduk dengan berbagai mitologi tentang apa itu setan. Sehingga nanti ada yang bilang jin lah, ada yang bilang dicampur aduk dengan mitologi Yunani, ada segala macam. Tapi apa itu setan?
Alkitab memberitahu kita bahwa setan sebenarnya adalah malaikat yang jatuh, malaikat yang sudah memberontak kepada Tuhan. Dan mereka ikut dengan pemberontakan Lucifer. Dalam Wahyu dikatakan bahwa ketika Lucifer, yaitu yang disebut naga atau ular tua itu memberontak kepada Tuhan, dia menyeret sepertiga bintang-bintang di sorga, sepertiga malaikat mengikuti dia. Dan akhirnya malaikat-malaikat ini menjadi roh-roh jahat, menjadi daimonion, demons kalau dalam bahasa Inggrisnya. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan setan. Sebenarnya bahasa Indonesia kekurangan satu kata gitu ya. Kekurangan kata karena setan itu sebenarnya mengacu kepada big boss-nya, yaitu Satanos, yaitu Lucifer sendiri. Tapi di sini disebut setan-setan. Dan ya, setan bisa melakukan banyak hal, tetapi Yesus Kristus memiliki kuasa penuh atas mereka. Itu menjadi tema di dalam semua Injil. Kapanpun Yesus Kristus bertemu dengan kuasa kegelapan, mereka semua takluk kepada dia, mereka takut kepada dia. Mereka mengakui bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menghukum mereka saat itu juga. Sehingga kita sudah baca yang di mukjizat sebelumnya, bahwa ada yang ketakutan dan berkata, apakah engkau akan menghukum kami sekarang? Izinkan kami pergi ke babi-babi dan lain sebagainya. Sehingga sama Tuhan, ini menunjukkan kuasa dari Yesus Kristus. Oleh karena itu sebagai orang yang sudah percaya, ya kita tidak boleh nomor satu meremehkan iblis dan antek-anteknya, namun kita juga tidak perlu ketakutan kepada iblis dan antek-anteknya. Kita tidak boleh meremehkan mereka. Kita tahu bahwa mereka ada dan mereka mencoba menyerang kita. Tetapi iblis menyerang orang percaya bukan seperti di film-film horor, saudara. Anda terlalu banyak nonton film horor kalau begitu. Misalnya Anda takut bahwa Anda lagi jalan-jalan di gang mana yang agak gelap, tiba-tiba ada yang nongol, lalu kagetin Anda begitu. Wah, ini ada iblisnya. Tidak, bukan cara itu iblis menyerang kita. Ya. Anda terlalu banyak nonton film kalau Anda berpikir seperti itu. Iblis menyerang kita, jangan meremehkan. Dengan cara apa? Dengan cara menggoda kita untuk berdosa. Itu yang lebih bahaya daripada dia tiba-tiba malam-malam nongol gitu, tiba-tiba kagetin kita, lalu kita, atau Anda gara-gara takut lalu mau pipis ditahan-tahan, takut nanti malah batu ginjal segala macam, saudara ya. Bukan cara itu lagi iblis menyerang kita. Yang kita harus waspadai terhadap iblis hari ini adalah penyesatan yang dia lakukan dan bagaimana dia akan mencoba. Petrus berkata dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dengan cara menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa dan sebagainya. Itu kita harus waspada terhadap iblis dan antek-anteknya. Tapi kita tidak takut kepada dia karena Alkitab berkata lawanlah iblis. Maka dia akan lari daripadamu dengan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Oke, tetapi itu bukan fokus yang akan kita bahas hari ini. Yang kita bahas hari ini adalah Tuhan Yesus melakukan suatu mukjizat. Di ayat 32 sampai ayat 34, setan itu diusir, Tuhan punya kuasa atas setan ini. Lalu orang bisu itu berkata-kata. Yang ingin menjadi fokus pembahasan kita hari ini adalah bagaimana orang-orang bereaksi di sini. Di ayat 33 dikatakan, maka heranlah orang banyak, katanya yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Jadi reaksi umum adalah orang kagum, orang bingung, wah ini hebat sekali, ini luar biasa, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka kagum, namun sering kasih Tuhan. Kekaguman ya, tidak cukup. Banyak orang selama Tuhan Yesus di muka bumi ini yang kagum kepada dia. Yang merasa, wah ini hebat sekali. Ada yang bahkan mau paksa dia jadi raja dan lain sebagainya. Namun bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan tidak mencari orang hanya sekedar mengaguminya. Ketika ada seorang yang kaya raya, seorang muda kaya raya datang kepadanya berkata, guru yang baik. Tapi Yesus sengaja menantang dia. Kamu panggil aku baik? Kamu ngerti gak? Kamu ngerti gak siapa saya sebenarnya? Kenapa kamu panggil aku baik? Apakah engkau percaya aku Allah? Hanya ada satu yang baik, yaitu Allah saja. Dan saudara yang kasih Tuhan, kekaguman tidak cukup. Tuhan tidak ingin hanya kita sekedar kagum kepada dia. Namun, yang lebih menarik adalah ayat 34. Ayat 34, ada sekelompok orang, dikatakan, tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Ini yang menjadi fokus kita pada hari ini. Kegagalan beriman secara total. Kegagalan beriman secara total. Ingat bahwa Tuhan Yesus
melakukan mukjizat-mukjizat ini. Tujuannya adalah untuk membuktikan siapa dirinya. Membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Allah yang menjadi manusia. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kita melihat di sini ada kegagalan total untuk beriman di antara orang-orang ini. Orang Farisi berkata, malah mereka bilang begini, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Siapa penghulu setan? Penghulu setan itu ya bosnya setan. Gitu. Bosnya setan, yaitu kita berbicara mengenai Lucifer. Yang tadi kita bicara bahwa dia ketika jatuh dalam dosa, dia menarik sepertiga dari malaikat-malaikat. Dan mereka malah tidak mau mengakui siapa Yesus, tidak mau mengakui, tidak mau berkata bahwa benar ini adalah utusan dari Tuhan, ini adalah Mesias kita, tidak. Dan ingat bahwa Tuhan Yesus bukan hanya melakukan satu mukjizat, dia melakukan banyak sekali. Ini adalah mukjizat ke-9 dan ke-10 yang dicatat dalam Injil Matius. Dan ada banyak yang tidak dicatat, saudara yang kasih Tuhan. Tapi mereka menolaknya. Mereka tidak mau beriman. Oh, saudara yang kasih Tuhan, mengapa demikian? Mengapa demikian? Ya. Orang tidak beriman, ada dua penyebab utama. Orang tidak beriman karena ada dua penyebab utama. Yang satu adalah masalah kesombongan. Dan yang kedua adalah masalah harga yang harus dibayar. Yang pertama adalah kesombongan dan yang kedua adalah harga yang harus dibayar. Apa itu kesombongan? Oh, ketika seseorang harus percaya kepada Yesus Kristus, maka memang percaya itu gratis. Percaya itu ada di dalam hati. Namun kesombongan adalah dosa pertama. Dosa pertama di Taman Eden, di sorga sana, ketika Lucifer berkata, aku ingin menjadi seperti yang maha tinggi. Aku tidak mau menjadi yang nomor 2. Walaupun dia diciptakan sebagai kerub yang sangat indah, sangat cantik, sangat luar biasa. Namun dia berkata, aku ingin duduk di tempat yang maha tinggi. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Dan kesombongan menjadi penghalang manusia percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang Farisi ini, kalau kita baca sepanjang Injil, mereka berkata apa? Mereka sombong, mereka berpikir, ini Yesus ini siapa ini? Ya, dia tidak pernah lulus dari sekolah kita, dia tidak ada titel apa-apa, dibandingkan dengan rabi-rabi kita yang sudah duduk berapa puluh tahun. Mereka punya rabi-rabi yang terkenal, kita baca dalam sejarah. Di zaman hanya beberapa puluh tahun sebelum Yesus, ada rabi-rabi terkenal, ada namanya Rabi Hillel. Rabi, nanti setelah Yesus zamannya Paulus ada namanya Rabi Gamaliel. Ada rabi-rabi terkenal di antara orang Yahudi yang mereka sangat hormati. Yang jebolan sekolah mereka, jebolan Sanhedrin dan sebagainya. Dan kita membaca bahwa Pilatus saja tahu. Waktu Tuhan Yesus diadili nanti, Pilatus tahu. Dia tahu bahwa imam-imam kepala dan ahli Taurat menyerang Yesus karena iri hati. Mereka iri hati. Mereka berpikir, kenapa orang ini disenangi oleh begitu banyak orang? Kenapa begitu banyak orang ikut pengajaran dia, sedangkan kita tidak? Dan itu sesuatu yang tidak bisa mereka lepaskan, kesombongan diri mereka. Ketika seseorang mau percaya kepada Yesus, dia harus mengakui dulu bahwa aku salah. Bahwa caraku yang lama salah. Mungkin dulu aku merasa bahwa aku mau pergi ke sorga dengan cara begini, dengan cara mengandalkan amal ibadahku, mengandalkan sesuatu yang sudah aku buat, bahwa aku sudah rajin puasa, bahwa aku sudah melakukan ziarah ke sana dan ke sini, bahwa aku sudah rajin melayani, bahwa aku sudah dibaptis, bahwa aku sudah melakukan ini dan ini dan ini dan ini, bahwa itu semua adalah pencapaianku. Namun sekarang aku harus berkata bahwa itu semua nol. Itu semua tidak membawa aku setapak pun menuju sorga. Nah, ini adalah kesombongan. Kesombongan bisa menghalangi orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Ada orang yang sudah menentang Tuhan sekian lama. Menentang Tuhan sekian lama. Lalu kalau dia berkata, kalau aku mau percaya Yesus sekarang, itu berarti aku malu dong. Aku selama ini sudah menentang Tuhan. Aku selama ini sudah anti Tuhan, aku sudah anti Kristen dan sebagainya. Sekarang tiba-tiba aku walaupun dia tahu ada panggilan Tuhan bagi dirinya, dia merasakan kebenaran firman Tuhan. Namun dia akan menekan kebenaran itu.
Karena kesombongannya. Karena kesombongannya. Orang-orang Farisi, mereka bukan kurang bukti. Dan mereka protes, mereka berkata, mereka bikin-bikin yang aneh-aneh dengan kuasa pengulus setan yang mengusir setan. Mereka tidak mengatakan ini berdasarkan Alkitab. Mereka tidak punya argumen dari Alkitab. Kenapa mereka menganggap Yesus melakukannya dengan kuasa penghulu setan? Ada tanda-tanda apa? Apakah Tuhan Yesus mengajarkan doktrin yang salah? Yang bertentangan dengan firman Tuhan? Memang di dalam Ulangan, Tuhan ada bikin suatu pernyataan. Anda baca Ulangan pasal 13. Tuhan bilang, kalaupun ada seorang nabi yang bisa bikin mukjizat, tapi kalau dia mengajarkan untuk meninggalkan Tuhan Allahmu, itu nabi palsu katanya. Tuhan sedang mencobai kalian, apakah kalian setia kepada dia atau tidak. Jadi mukjizat saja memang bukan adalah ukuran segala-galanya. Tetapi harus ada dasarnya. Misalnya apakah Yesus ada mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan? Kalau Yesus mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, mungkin orang-orang Farisi ini punya dasar untuk berkata, walaupun dia bikin mukjizat, tapi pengajaran dia beda dengan dari Kejadian sampai Malaki, tapi Tuhan Yesus tidak pernah. Cari sampai semendetil apapun, mereka tidak ada satupun yang bisa menemukan kesalahannya. Oh, kalau mereka ketemu satu kesalahan saja sudah disiarkan kemana-mana. Tapi mereka tidak menemukan satu kesalahan pun. Dan mereka menolak dia. Karena mereka tidak mau menerima dia, ada kesombongan mereka. Dan juga orang menolak untuk beriman, tadi nomor 1 kesombongan, nomor 2, karena ada harga yang harus dibayar, ada perubahan yang harus dilakukan. Ada perubahan. Kalau misalnya percaya Yesus itu hanya sekedar ngangguk-ngangguk kepala saja. Kalau percaya Yesus hanya sekedar di otak kita bilang, ya Yesus itu Tuhan. Tanpa ada konsekuensi apa-apa, maka saya rasa banyak orang mau percaya Yesus. Bahkan iblis pun bisa dikata percaya Yesus kalau begitu. Karena di antara semua makhluk di dunia ini, iblis yang paling tahu siapa Yesus. Iblis paling tahu dia Tuhan, sebelum manusia yang lain tahu. Ketika Tuhan Yesus datang, langsung semuanya jatuh. Yang maha kudus dari Allah, segala macam, sampai Tuhan larang mereka berbicara. Jadi kalau percaya Yesus hanya sekedar di otak kita bilang, ya amin, hanya begitu saja. Maka mungkin banyak orang bilang, oh ya kalau begitu saya mau. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, percaya Yesus bukan hanya sekedar berkata, ya dia Tuhan. Tetapi kemudian ada follow up-nya. Kalau dia Tuhan, apa artinya itu? Kalau Yesus adalah Tuhan, apa artinya itu? Apa konsekuensinya itu bagi hidup Anda, bagi hidup saya? Konsekuensinya artinya dia adalah pencipta saya. Konsekuensinya dia adalah Allah saya. Konsekuensinya adalah dia punya hak untuk mengatur saya. Dan ini yang banyak orang tidak mau. Dia tidak mau bahwa, oh kalau saya mengakui Yesus itu Tuhan, dan saya meminta tolong kepada dia, bahwa dia menyelamatkan saya, itu berarti bahwa saya mengakui dia punya hak atas diri saya milik dia. Saya milik dia. Saya masih ingat, baru beberapa hari yang lalu saya ada nonton di YouTube perdebatan antara seorang ateis yang lumayan terkenal namanya Christopher Hitchens melawan seorang Kristen, seorang apologet Kristen yaitu William Lane Craig ya. Dan Hitchens ini sudah cukup lama debatnya, sudah mungkin 10-an tahun yang lalu, karena Hitchens-nya sudah meninggal juga. Hitchens meninggal beberapa tahun yang lalu karena kanker esofagus. Jadi dalam perdebatan itu, ini ada seorang ateis ya, berdebat dengan seorang Kristen, dan mereka memperdebatkan ada atau tidak ada Allah. Ada atau tidak ada Allah. Dan di tengah-tengah debat itu yang cukup panjang, saya sangat tertarik dengan satu pernyataannya Hitchens. Hitchens ateis ini dia berkata, kalau saya percaya ada Allah katanya, kalau saya percaya ada Allah, maka itu berarti saya menyerahkan hidup saya diatur oleh orang lain, dia bilang. Ya. Kalau saya dan saya tidak bisa menerima itu kecuali kamu bisa buktikan sampai, pokoknya menurut dia dengan suatu bukti yang sangat luar biasa lah begitu. Saya tidak mau terima itu katanya. Karena kalau saya menerima itu,
berarti saya mengizinkan orang lain mengatur hidup saya. Saudara yang kasih Tuhan, ini inti masalahnya. Inti masalahnya adalah dia mau menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Ini adalah yang iblis tawarkan. Iblis tawarkan kepada Adam dan Hawa, kamu makan saja buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu tidak perlu Allah lain, kamu tidak perlu ada orang kasih tahu kamu bagaimana kamu harus menjalani hidup ini. Hidup yang baik itu seperti apa, kamu gak perlu, kamu jadilah Allah bagi dirimu sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah alasan orang tidak mau beriman. Sehingga daripada mempercayai ada Allah, mereka lebih baik menciptakan alasan-alasan yang tidak masuk akal, seperti orang Farisi di sini menciptakan alasan yang tidak masuk akal dengan kuasa penghulu setan yang mengusir setan. Tidak ada indikasi itu. Tuhan Yesus mengajarkan hukum Tuhan dengan sebaik-baiknya, dia tidak ada melanggar firman Tuhan sama sekali. Dia tidak ada berhubungan dengan okultisme lain sebagainya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, begitu banyak orang demi tidak mau percaya kepada Allah, dia akhirnya lebih berpegang kepada hal-hal yang sangat aneh. Seperti tadi ateisme. Dia tidak mau percaya ada Allah. Tapi tidak mau percaya ada Allah, lalu dari mana alam semesta ini? Alam semesta ini dari Big Bang. Lo Big Bang-nya dari mana? Gitu. Kita nggak usah ngomong Big Bang ini nggak masuk akal lah. Big Bang-nya sendiri dari mana? Big Bang-nya dari yang dari nggak ada apa-apa tiba-tiba Big Bang. Oh, kalau begitu kamu lebih daripada percaya pada Allah, kamu lebih mending percaya dari tidak ada apa-apa tiba-tiba muncul Big Bang dan muncul alam semesta ini gitu. Daripada percaya ada Allah, dia lebih baik percaya bahwa dari seonggok air dan kotoran dan tanah dan debu bisa timbul makhluk hidup. Daripada percaya ada Allah. Karena manusia tidak mau beriman. Tidak mau beriman. Dia akhirnya menekan kebenaran. Karena dia punya kepentingan. Kepentingan kesombongan dan kepentingan. Dia tidak mau membayar harga. Dan kadang-kadang ini tidak dia pahami, bahkan dia tidak sadari bahwa itu sedang bertarung dalam dirinya. Tetapi itu yang Tuhan katakan. Ini adalah kegagalan untuk beriman secara total. Dan kita perlu bertanya, bagaimana dengan saya? Sebenarnya Tuhan merindukan orang-orang yang rindu diselamatkan. Yang bukan hanya ingin bebas dari neraka, bebas dari kuasa dosa, bebas dari hukuman dosa. Tapi Tuhan ingin orang-orang yang rindu bebas dari kuasa dosa. Kuasa dosa. Orang-orang yang sudah melihat buruknya dosa. Makanya kadang-kadang orang yang justru sudah jatuh ke dalam dosa lebih gampang diselamatkan kadang-kadang. Karena dia sudah tahu dosa itu begitu buruk. Sehingga dia merasa dia perlu untuk diselamatkan. Sedangkan banyak orang seperti orang Farisi di sini yang mereka merasa diri sudah benar dan mereka tidak merasa perlu diselamatkan oleh Yesus Kristus. Oke, itu yang pertama saudara kasih Tuhan. Sekarang saya ingin ajak kita lihat yang kedua. Yang kedua ada di ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Kalau tadi kita berbicara mengenai kegagalan beriman secara total, maka sekarang kita melihat kegagalan beriman secara parsial. Kegagalan beriman secara parsial. Jadi di dalam mukjizat yang satu ini, Tuhan Yesus menyembuhkan yang orang yang buta. Jadi menarik, di sini ada satu buta, satu bisu, dua yang buta dan satu yang bisu. Jadi masing-masing tuna ya, tuna netra, tuna rungu. Dan dua orang buta ini mereka memiliki iman. Mereka sudah memiliki iman kepada Yesus Kristus. Mereka beriman siapa dia. Perhatikan iman mereka. Dari ayat 27 dikatakan, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya. Sambil berseru-seru katanya, kasihanilah kami, hai anak Daud. Dari cara mereka memanggil Yesus Kristus, sudah mengindikasikan iman mereka. Tadi saya sudah singgung bahwa Matius memulai Injilnya dengan kata-kata inilah silsilah dari Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud. Ini sangat penting.
anak Daud. Yesus adalah anak Daud dan dua orang buta ini memanggil Yesus anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Ini signifikan sekali. Bagi kita hari ini mungkin tidak terlalu signifikan bagi kalau Anda yang tidak mempelajari hal ini. Anak Daud, tapi bagi orang Yahudi waktu itu ini sangat signifikan anak Daud. Kenapa anak Daud signifikan? Kita harus ingat bahwa zaman itu orang Israel sedang di dalam kondisi terpuruk. Mereka adalah bangsa jajahan. Semenjak kejatuhan Yerusalem di tangan Babel, mereka adalah bangsa jajahan. Mereka silih berganti, mereka dijajah Babel, habis itu dijajah Media Persia, habis itu dijajah Yunani, dan sekarang mereka dijajah Romawi. Jadi mereka teringat terus akan dinasti mereka sebelumnya Daud. Dan Tuhan pernah berjanji kepada Daud bahwa dia akan memiliki seorang anak yang akan duduk di tahta Daud sampai selama-lamanya, kerajaannya akan kokoh. Dan itu adalah Mesias. Sehingga semua orang Israel menantikan di mana Mesias keturunan Daud yang akan menyelamatkan Israel. Oh saudara kasih Tuhan, ketika dua orang buta ini memanggil Yesus anak Daud, mereka sebenarnya sedang mengakui kemesiasannya. Jadi dua orang ini punya iman saudara kasih Tuhan. Mungkin mereka sudah mendengar tentang mukjizat-mukjizat Yesus. Mungkin mereka pernah, bukan melihat yang jelas karena mereka buta, mungkin mereka mendengarnya. Dan ayat 28, Yesus berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Apa yang mereka katakan? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Perhatikan di sini iman mereka. Jadi mereka sudah punya iman. Mereka punya iman siapa Yesus. Saya bisa berkata bahwa mereka ini menggambarkan orang yang sudah diselamatkan. Kalau tadi orang-orang Farisi menggambarkan orang yang tidak diselamatkan. Orang yang belum diselamatkan walaupun mereka orang Farisi. Orang Farisi itu kalau hari ini konotasinya negatif. Karena di Alkitab kita sudah dengar Farisi negatif. Tapi di zaman itu Farisi itu konotasinya positif. Orang yang sangat saleh, sangat taat, sangat serius, sangat beragama. Jadi itu menggambarkan bahwa kalaupun Anda datang ke gereja, belum tentu Anda diselamatkan kalau Anda tidak sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Jadi orang-orang Farisi tadi, kegagalan beriman total adalah orang yang belum diselamatkan, tidak peduli apakah dia di luar, di jalanan, atau di dalam gereja. Pokoknya dia belum diselamatkan, ada sesuatu yang menahan dirinya. Bisa jadi kesombongannya, bisa jadi ada apa lagi, segala macam pergumulan, dia belum mau berserah penuh kepada Yesus Kristus. Tetapi dua orang buta ini menggambarkan orang yang sudah diselamatkan. Dua orang buta ini adalah orang yang sudah diselamatkan, mereka sudah percaya siapa Yesus, Yesus adalah Mesias. Mereka percaya bahwa Tuhan bisa menyelamatkan mereka, bisa menolong mereka. Dan Tuhan memang menyembuhkan mereka, ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka dan berkata kepadanya, jadilah kepadamu menurut imanmu, maka meleklah mata mereka. Anda tahu bahwa menyembuhkan orang buta adalah salah satu signature miracle-nya Tuhan Yesus. Jadi mukjizat ciri khas Tuhan Yesus. Tidak ada tokoh lain dalam Alkitab yang tercatat menyembuhkan orang buta. Tidak ada. Orang yang benar-benar sakit buta dari awalnya. Memang ada beberapa lain yang menyembuhkan kebutaan, tapi kebutaan yang karena hukuman Tuhan. Misalnya Saulus waktu jalan ke Damsyik, pernah ketemu Tuhan Yesus jadi buta sebentar. Lalu Ananias Tuhan kirim, tumpangan tangan, matanya terbuka lagi. Tapi itu bukan orang yang dari awalnya buta. Dia awalnya melihat Tuhan hukum jadi buta, kemudian Tuhan lepaskan kebutaannya. Juga pernah orang-orang tentara Aram mengelilingi kotanya Elisa, mau tangkap Elisa, lalu Tuhan butakan mata mereka sebentar, lalu Elisa giring mereka ke Samaria, kemudian baru dicelikkan lagi. Ada yang seperti itu, tetapi orang yang sakit buta, apalagi yang buta dari lahir, nah kita tidak dikasih tahu dua orang ini buta dari lahir atau tidak, tapi di tempat lain, di Yohanes, Tuhan ada sembuhkan orang yang buta dari lahir bahkan. Jadi ini adalah ciri khas, mukjizat ciri khas Tuhan Yesus. Tidak ada orang lain yang menyembuhkan orang yang sakit buta selain Tuhan Yesus. Membangkitkan orang mati saja ada yang lain. Elia ada membangkitkan orang mati. Elisa ada membangkitkan orang mati. Tapi menyembuhkan orang yang buta. Ini ciri khas dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka.
Jadilah kepadamu menurut imanmu, katanya. Maka meleklah mata mereka. Nah, kenapa saya katakan mereka gagal beriman? Mereka sudah punya iman. Sudah punya iman kepada Yesus Kristus. Namun kegagalan mereka ada di ayat 30 dan 31. Coba kita lihat. Ya. Apa kegagalan mereka di sini? Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Ini pesan Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan dengan tegas. Perhatikan kata-kata firman Tuhan. Tuhan Yesus bukan asal ngomong aja, tapi dikatakan Yesus pun dengan tegas. Dengan tegas berarti orang-orang ini tidak salah dengar, orang-orangnya tidak kelewatan. Misalnya, nggak kedengaran gitu Tuhan Yesus ngomongnya bisik-bisik atau gimana. Tidak, Tuhan Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Nah, tentu maksud Tuhan Yesus bukan bahwa mereka harus pura-pura buta terus supaya nggak ada yang tahu. Itu bukan itu maksudnya. Tentu orang-orang terdekat mereka yang mungkin keluarganya pasti tahulah nanti bahwa mereka sudah sembuh, gitu ya. Tapi tentu maksud Tuhan Yesus adalah jangan kamu sebar-sebarkan kepada orang lain, gitu. Jangan kamu iklankan ini kepada seorang pun. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ayat 31. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Mereka melanggar perintah langsung dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong sama mereka, ini Tuhan yang tadinya mereka akui, ini Tuhan. Mereka datang kepada orang yang mereka akui Tuhan karena mereka percaya ini satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan mata orang buta. Dan mereka percaya dia adalah Mesias. Dan mereka minta tolong kepadanya dan dia sembuhkan mata mereka. Lalu Tuhan yang telah menyembuhkan mereka ini kasih satu instruksi. Satu instruksi. Jangan kamu kasih tahu orang lain. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka malah memasyurkan dia. Jadi kesannya bukan hanya mereka tahan-tahan, mereka malah menyebarkan seluas-luasnya. Gitu. Seluas-luasnya mereka sebarkan. Dan saudara kasih Tuhan, ini adalah suatu kegagalan. Ini adalah suatu ketidaktaatan. Ketidaktaatan kepada perintah Tuhan yang langsung kepada mereka bahkan. Dan disinilah kita melihat bahwa banyak orang, setelah dia diselamatkan, setelah dia beriman kepada Yesus Kristus, sebenarnya Tuhan ingin setelah itu dia belajar taat kepada Tuhan. Belajar taat kepada, coba kita buka di dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 5. Roma pasal 1 ayat 5. Apa yang dikatakan di sini? Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka, ada dua hal di situ. Apa dikatakan? Percaya dan kemudian taat kepada namanya. Jadi Tuhan ingin supaya orang pertama-tama percaya kepada dia, kemudian taat. Kemudian taat, karena ketaatan itu bukan untuk masuk surga lagi, ketaatan itu muncul dari iman. Karena saya, yang tadi kita omongkan, karena saya percaya bahwa dia ini Tuhan, maka saya akan taat kepada dia. Karena saya percaya dia Tuhan. Dan dia sudah menyelamatkan saya akan taat kepada dia. Namun pada kenyataannya, begitu banyak orang, ujung-ujungnya, banyak tidak taat sama Tuhan. Banyak tidak taat sama Tuhan setelah dia diselamatkan. Dan tentu saya tidak berkata bahwa kita bisa sempurna. Tapi ada orang-orang yang sengaja tidak mau taat kepada Tuhan. Setelah bahkan dia berkata, aku diselamatkan. Dalam banyak hal, saudara kasih Tuhan. Ada orang yang tidak taat sama Tuhan dalam hal dia tidak mau melakukan perintah Tuhan tertentu. Mulai dari perintah ketaatan pertama, orang yang diselamatkan, Tuhan berikan perintah pertama, berilah dirimu dibaptis. Engkau harus memberi diri dibaptis untuk menyatakan kepada semua orang bahwa aku adalah orang yang sudah diselamatkan. Ada orang yang tidak mau taat akan hal ini.
Ada orang yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, yang menyuruh dia untuk meninggalkan hal-hal tertentu. Oh, kamu sudah diselamatkan, oleh karena itu buanglah, Tuhan bilang. Paulus banyak bicara bahwa kalau kita sudah menjadi manusia baru, kita harus membuang banyak hal yang harus kita buang. Kita membuang dusta, kita membuang percabulan, kita membuang segala macam perselisihan, pertikaian di antara kita. Kita harus membuang itu. Kadang-kadang kita bilang, aduh Tuhan, ya, aku tidak suka, aku sulit untuk membuang hal ini Tuhan. Ini terlalu enak bagiku, dosa ini terlalu enak bagiku. Dosa kadang-kadang bagi daging enak rasanya. Ada orang yang Tuhan ingin buanglah kemabukan. Tuhan, ini terlalu enak bagiku. Alkohol terlalu enak bagiku. Lagi pula ya kan semua orang di kenalan saya minum-minum juga. Gitu. Kalau saya sendiri yang nggak minum, wah ini rasanya dianggap aneh. Gitu. Padahal ya, orang yang non-Kristen saja bisa. Ya. Non-Kristen saja bisa kadang-kadang. Ada istilah memakai teh untuk menggantikan anggur. Wah. Kalau ada orang bilang, ayo minum, kanpei. Saya nggak minum, saya ambil teh gantikan. Beres misalnya, kan? Saya punya pendirian misalnya. Saya punya tulang punggung, saya tidak ikut dunia misalnya. Ada orang, jauhi rokok. Aduh susah sekali menjauhi rokok. Tuhan bilang, oke, bisa. Dengan kekuatan Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan. Ada orang yang tidak mau taat sama Tuhan. Karena dia mungkin seperti itu tadi. Dia tidak mau berubah. Dosa mungkin terlalu enak bagi dirinya. Tuhan bilang, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi terlalu sulit untuk menjadi seperti itu. Sehingga dia tidak belajar ketaatan. Dan ketika seseorang tidak taat sama Tuhan, ini pasti ada konsekuensinya. Iman dia tidak bertumbuh. Iman dia tidak berkembang. Tetapi yang lebih bahaya lagi, kalau tadi itu semua, mungkin tidak taat sama Tuhan karena alasan-alasan kedagingan. Oh, saya terlalu suka dengan dosa, saya masih lemah dan sebagainya. Tetapi yang lebih bahaya lagi adalah tidak taat sama Tuhan sambil berpikir bahwa dia sedang membantu Tuhan. Kemungkinan inilah yang terjadi dengan dua orang buta ini. Mereka tidak taat sama Tuhan karena mereka berpikir bahwa toh saya membantu Tuhan. Saya sedang memasyurkan nama Tuhan. Jadi dia tidak taat sama Tuhan sambil berpikir dia melakukan hal yang bagus. Dia melakukan hal yang positif. Wah, kenapa Tuhan Yesus tidak mau orang lain tahu? Kan makin banyak orang tahu makin bagus. Kan supaya Tuhan Yesus makin banyak pengikut. Supaya Tuhan Yesus ini makin dikenal orang. Positif sekali. Wah, ini lebih bahaya lagi. Karena kalau yang pertama tidak taat tapi dengan alasan kedagingan, ya dia tidak taat tapi dalam hatinya dia tahu dia tidak taat. Mungkin nanti bisa ada teguran dan lain sebagainya. Tapi kalau alasannya seperti ini sangat berbahaya sekali. Karena dia pikir dia sedang melakukan hal yang bagus. Sekarang kita analisa. Kira-kira Tuhan Yesus di sini cuman basa-basi atau tidak? Kan kadang-kadang ada orang bilang begini, dia basa-basi gitu. Basa-basi, jadi kamu jangan kasih tahu orang ya. Tapi dalam hatinya sebenarnya apa? Tolong kasih tahu yang banyak gitu. Cuman saya mau pura-pura rendah hati sedikit. Pura-pura rendah hati, ya. Atau orang misalnya puji-puji kita, lalu kita, enggak lah. Tapi sebenarnya dalam hati, iya bener ya. Hebat juga gua gitu kan. Ya, ada yang seperti itu. Kira-kira Tuhan Yesus seperti itu bukan gitu. Waktu Tuhan Yesus kasih tahu kepada dua orang buta ini, kamu jangan kasih tahu kepada seorang pun. Itu basa-basi atau bukan?
Apakah sebenarnya Tuhan Yesus pengen mereka sebar-sebarin kepada semua orang, cuman Tuhan Yesus nggak enak hati gitu. Tadi kira sombong. Jadi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Tapi waktu mereka sebar-sebarkan, wah Tuhan Yesus senang juga, wah bagus juga. Kira-kira seperti itu bukan? Mustahil, saudara. Mustahil. Kenapa? Tuhan Yesus tidak pernah ada kesombongan dalam dirinya. Karena dia manusia sempurna, dia ada Allah. Tuhan Yesus tidak mungkin adalah orang yang munafik. Ketika Tuhan Yesus berkata, jangan kamu sebarkan kepada satu orang pun. Ini adalah perintah yang serius. Dan ketika ini dilanggar, ada konsekuensi yang serius. Ada konsekuensi yang serius. Mungkin Anda berkata, apa konsekuensinya? Kan Tuhan Yesus tambah terkenal. Bagus dong, positif. Kita akan lihat konsekuensinya. Tetapi sebelum kita lihat konsekuensinya, saya ingin tegaskan dulu. Kalaupun Alkitab tidak kasih tahu kita konsekuensinya, toh kita tahu itu salah karena melanggar firman Tuhan. Kalaupun Alkitab tidak kasih tahu kita konsekuensinya apa gitu loh. Kadang-kadang kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya nggak boleh begini, apa salahnya ya. Tapi ada perintahnya sangat jelas gitu dalam Alkitab. Dan kita berpikir, kenapa Tuhan? Kadang-kadang Tuhan tidak perlu kasih tahu kita kenapanya dulu. Tuhan bilang, ini perintahku, kamu lakukan aja. Karena banyak orang berpikir, apa salahnya misalnya? Masalah doktrinal kah? Masalah kehidupan kah? Apa salahnya? Oh, baptisan bayi nggak ada salah, nggak merugikan siapa-siapa. Gitu. Kalau kamu melanggar firman Tuhan, pasti ada konsekuensinya. Sekalipun kamu hari ini belum tahu konsekuensinya apa, pasti ada konsekuensinya. Dan ini ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Coba kita lihat sejenak. Misalnya, di Markus 1. Markus 1 ayat 44 dan 45. Ini konsekuensi yang Tuhan berikan. Markus 1 ayat 44 dan 45. Dan ini kalau Anda baca di atasnya, ini sama, Tuhan menyembuhkan orang kusta, ini peristiwa lain lagi. Lalu Tuhan bilang ayat 44, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tapi pergilah, perlihatkanlah kepada dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ini ada orang kusta, dia disembuhkan, Tuhan bilang, kamu tunjukkan sama imam saja, buktikan kamu sudah sembuh, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa yang lain. Ayat 45, orang ini juga tidak taat, sama. Ayat 45, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga, apa ya konsekuensinya? Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ternyata ketika Yesus disebar-sebarkan bahwa dia bisa menyembuhkan segala macam, bahkan orang kusta, orang buta semua disembuhkan. Efeknya adalah semua orang mencari dia. Dan mungkin Anda berpikir, bukankah itu positif? Semua orang mencari Yesus. Semua orang mencari Yesus untuk apa dulu? Begitu. Semua orang mencari Yesus untuk apa? Waktu Yesus habis selesai memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, mereka mau paksa dia jadi raja. Mereka cari dia sampai mau semua gunung udah mau dibongkar. Di mana Yesus? Kita harus bikin dia raja. Begitu. Tapi Tuhan Yesus menyingkir dan sengaja kasih doktrin yang begitu keras sampai akhirnya mereka semua kebanyakan pergi. Siapa yang bisa tahan dengan perkataan yang keras ini itu? Mereka bilang. Mereka mencari Yesus karena apa? Sampai-sampai dikatakan Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Sehingga mobilitas Yesus menjadi malah tersunat, ya, malah terpotong karena publisitas yang berlebihan ini. Ini ada konsekuensinya. Jadi dia pikir mungkin dia membantu Tuhan, tapi sebenarnya dia sedang menyusahkan Tuhan. Menyusahkan Tuhan. Belum lagi saudara yang kasih Tuhan. Apa efeknya dari publisitas ini? Publisitas ini membuat orang Israel
Apalagi kita tahu bahwa dua orang buta ini kan sebut dia anak Daud. Tadi kita bilang anak Daud itu apa artinya? Mesias. Anda pernah baca di tempat lain Tuhan Yesus berkata ketika ada yang bilang, Petrus bilang engkau adalah Mesias. Tuhan bilang, benar, tapi kamu jangan kasih tahu orang dulu. Oh, kenapa? Bukankah Mesias harus diberitakan? Kenapa jangan kasih tahu orang dulu? Yesus tahu, Mesias yang dia maksud dengan Mesias yang Israel maksud beda. Mesias yang Yesus maksud, aku Mesias, aku akan selamatkan kamu dari dosa kamu dulu. Sedangkan Mesias yang Israel mau adalah Mesias yang akan mengangkat pedang menang melawan Roma. Mereka menginginkan Mesias politik, mereka mendambakan Mesias politik, mereka mendambakan Mesias ekonomi. Tuhan bilang, aku Mesias rohani dulu. Politik ekonomi nanti kerajaan 1000 tahun. Aku Mesias rohani saat ini. Aku datang, oleh karena itu ketika Petrus bilang, dan ada orang yang mengakui, engkau adalah Mesias anak Allah. Yesus bilang, benar. Jangan kasih tahu orang lain dulu. Sampai nanti sesudah anak manusia menderita dan dibangkitkan kembali. Baru setelah dia mati sekali salib, orang baru sadar, oh dia bukan datang untuk politik kali ini. Dia bukan datang untuk mendirikan kerajaan Israel yang baru lagi hari ini. Dia datang untuk menyelamatkan dari dosa. Yesus bilang, jangan, hati-hati. Dan apa yang terjadi? Coba kita buka di dalam Yohanes pasal 11. Kita buka Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ini setelah Yesus melakukan mukjizat membangkitkan Lazarus. Dan Anda pikir, Lazarus dibangkitkan mestinya luar biasa sekali, ini mukjizat yang sangat hebat. Tapi perhatikan ayat 47, Yohanes 11 ayat 47. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu berkata pada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Perhatikan apa kata mereka. Orang-orang Farisi, pemimpin Israel takut. Yesus semakin banyak pengikut, maka akan muncul suatu gerakan sosial sehingga Roma akan berkata, ini pemberontakan. Roma akan datang, Roma akan sikat mereka, Roma akan hancurkan lagi bait suci mereka. Mereka takut itu. Sehingga akhirnya mereka menolak Yesus Kristus dan akhirnya menyalibkan dia. Katanya lebih baik satu orang mati daripada semua bangsa mati. Dan saudara kasih Tuhan, tentu ini pemahaman yang sangat kacau dari orang Farisi. Namun dari sisi manusiawi, sebenarnya apa yang mereka takutkan ini masuk akal. Yesus makin lama makin populer. Waktu dia masuk ke Yerusalem, semua orang taruh palem segala macam berseru Yesus, Hosana anak Daud dan sebagainya. Seolah-olah pengen jadikan dia raja saat itu juga. Dan mereka tahu kalau ada yang mengangkat diri raja, Roma akan datang, akan hancurkan mereka. Padahal Yesus tidak mau datang sebagai raja politik, bukan itu tujuan dia. Dan itulah salah satu alasan Tuhan tidak ingin orang-orang ini menyebarkan tentang dia kemana-mana, ya, tanpa pengertian yang benar. Gitu. Yesus mau orang datang kepada dia, lalu dia kasih pengertian yang benar. Nikodemus datang kepada dia, Tuhan kasih pengertian yang benar. Ya, siapa lagi datang kepada dia, dia kasih pengertian yang benar. Tapi kalau orang-orang ini lari sana sini cuma cerita, oh Yesus itu Mesias, dia bisa sembuhkan kita. Nanti ditambah-tambahin. Wah dia akan membebaskan kita dari Roma segala macam, wah kita harus jadikan dia raja. Ini kasih Tuhan, mungkin tanpa disadari oleh kedua orang buta ini, mereka ikut menyumbang ya, dengan ketidaktaatan mereka, ikut menyumbang kepada gerakan sosial Yesus yang akhirnya disalahpahami oleh orang-orang Farisi. Dan akhirnya membuat mereka memutuskan untuk menyalibkan Yesus Kristus. Memang ini semua ada, artinya Tuhan juga bekerja di balik layar, kita tidak menyangkal itu, bahwa penyaliban Yesus memang sudah dinubuatkan dan dirancang oleh Tuhan juga. Tetapi, ini menggarisbawahi bahwa ketika dua orang buta ini melanggar perintah Yesus, ini bukan sesuatu yang lucu-lucuan, bukan.
Ya itu nggak masalah lah, sebenarnya nggak masalah kok. Tetapi mereka melakukan suatu kesalahan. Tuhan kasih perintah, mereka pikir, kan demi popularitas Yesus. Tapi mereka membuat suatu kesalahan. Bagaimana ini beraplikasi kepada kita hari ini, saudara yang kasih Tuhan? Bagaimana beraplikasi kepada kita? Dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Kadang-kadang jangan pernah berpikir bahwa saya mau melanggar firman Tuhan demi Tuhan. Nah, itu nomor satu. Jangan pernah berpikir begitu. Karena banyak orang membuat pembenaran. Saya melanggar firman Tuhan nggak apa-apa. Toh untuk Tuhan. Gimana kamu mau untuk Tuhan tapi melanggar firman Tuhan? Banyak sekali contoh. Mungkin ada orang yang mau melayani Tuhan tapi melanggar firman Tuhan. Ada wanita yang berpikir saya mau menjadi gembala jemaat. Menjadi gembala jemaat kan bagus. Melayani Tuhan bagus. Saya yakin banyak sekali perempuan-perempuan yang sangat beriman, mungkin lebih beriman dari laki-laki. Tapi kalau dia ingin melayani Tuhan dengan cara melanggar firman Tuhan, jangan berpikir tidak ada efeknya. Jangan menjadikan itu suatu pembenaran. Ada banyak orang menggunakan cara-cara yang salah untuk katanya mau melayani Tuhan. Menarik jiwa sebanyaknya dengan alasan apa? Wah, kan makin banyak jiwa datang. Menarik jiwa dengan cara-cara duniawi. Ini kesalahan gereja, bukan lagi individu. Menarik jiwa dengan cara-cara duniawi. Salah satu yang paling sering saya dengar adalah, akhirnya karena itulah makin banyak orang datang. Supaya bisa menarik orang-orang muda, kita harus makin modern. Musik kita harus musik yang seperti dunia. Karena anak muda kan sukanya rock and roll, anak muda sukanya nge-rap, anak muda sukanya country. Ya kita harus tawarkan itu di gereja, kan supaya mereka datang. Bagus, supaya mereka datang. Apa itu tujuannya? Bolehkah kita melanggar satu prinsip Tuhan demi katanya, untuk Tuhan? Ini yang dipikirkan oleh dua orang buta ini. Toh saya sedang mempopulerkan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak mau melihat di baliknya ada prinsip apa. Ayo kita populerkan Yesus dengan cara membuat gereja kita seperti nightclub gitu kan. Ini kebetulan ada asap-asap di sini, ini bukan asap nightclub ya saudara. Ya. Ini asap ini. Disinfektan gitu ya. Tapi ada gereja yang dibikin kayak nightclub gitu. Gelap, keluar asap gitu kan. Langsung ada singer ngebass macam di sini. Jadi supaya orang yang datang katanya jadi nyaman. Karena tidak beda dengan habitat mereka pada umumnya gitu. Kamu dengan alasan mau menarik orang datang, tapi kamu masukkan orang, tapi kamu masukkan juga dunia. Gitu. Kamu masukkan juga dunia. Sehingga apa bedanya? Kamu bukan memenangkan orang itu dari dunia kepada Tuhan, kamu masukkan orang itu ke dalam gereja, karena kamu ubah gereja menjadi seperti dunia. Gitu. Tapi kan supaya dia dengar Yesus, dan sebagainya. Ketika kita melanggar prinsip Tuhan, pasti ada konsekuensi. Pasti ada konsekuensi. Dan sebenarnya kita nggak perlu tahu konsekuensinya apapun, kita sebenarnya tidak boleh tidak taat. Namun konsekuensinya jelas dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, mari setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, kita taat kepada Dia. Kita taat kepada Dia supaya kita bukan gagal beriman, baik total maupun parsial. Kalau total oke lah kita bilang ini orang nggak percaya Yesus kok. Tapi kadang-kadang bagi orang Kristen yang bahaya adalah kita sudah percaya Yesus, namun kemudian ada firman Tuhan, ada prinsip Tuhan, ada kebenaran Tuhan. Pertanyaannya adalah maukah kita taat kepada itu? Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Tuhan, kami belajar dari firman-Mu. Kami belajar dari kebenaran-Mu, bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan yang menyelamatkan orang yang percaya kepadamu. Oleh karena itu kami perlu percaya. Dan setelah itu kami perlu untuk terus percaya dalam hidup ini kepadamu. Sehingga itu muncul dalam ketaatan. Tuhan, jikalau ada yang perlu percaya kepadamu pada saat ini, Engkau yang tolong. Dan jikalau ada yang setelah percaya perlu mengambil langkah ketaatan, apakah itu dalam baptisan, dalam bergabung dengan jemaat, dalam mengubah hidup mereka dan lain sebagainya, Engkau yang tolong Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.